Shalom. Shalom. Ya. Saya berharap dan terus berharap dan terus berdoa Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik diberkati secara finansial, secara materi maupun juga diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin ya. Oke. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 2016 kayaknya ya, saya agak-agak lupa waktu itu. Yang saya ingat adalah waktu itu di mana saya masih bergabung di sinode ya, jadi salah satu pengurus di sana, jadi ketua komisi untuk kurikulum dan pengajaran di sinode Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Dan waktu itu mau menjelang sidang sinode Bapak Ibu. Jadi kan kalau sidang sinode itu pasti sudah setahun sebelumnya itu sudah woro-woro begitu ya. Dan kami satu departemen itu waktu itu berkumpul dan kami bicara, ini siapa nih yang mau nanggepin? Ini siapa nih yang mau datang? Satu persatu setiap ketua komisi ditanyain dengan ketua departemen. Dan waktu itu mereka masing-masing berkata, aduh saya enggak bisa Pak, saya mau mewakili jemaat saya kan sebagai seorang gembala. Oke, next. Sama Pak, saya enggak mau, suara saya nanti hilang kalau saya mewakili departemen. Oke, yang satunya lagi, seorang ibu-ibu yang sudah cukup senior, dia bilang, aduh Pak, saya kan sudah tua, jadi saya di sini saja, pokoknya saya bantu dalam doa. Akhirnya tiba giliran saya Bapak Ibu, saya ditanyain lagi sama ketuanya, gimana Bu, bisa datang nggak? Ya saya bilang, ya nggak apa-apa deh Pak. Terus gimana izinnya? Ini 1 minggu loh. Ya nggak apa-apa deh. Saya dengan percaya diri waktu itu Bapak Ibu ya. Oh ya nggak apa-apa deh. Saya nanti akan atur untuk izinnya. Saya akan izin jauh-jauh hari sebelumnya. Dan benar Bapak Ibu, dengan penuh antusiasme tinggi. Dan waktu itu saya betul-betul bergumul. Kenapa? Karena otomatis kan itu jatuhnya pas tahun ajaran baru dan sudah barusan masuk tiba-tiba gurunya izin 1 minggu lagi ya, kurang lebih 1 minggu waktu itu. Karena di Kalimantan dan harus biasanya memang sekitar 4 hari ya, tapi waktu itu memang karena di Pontianak begitu harus butuh waktu untuk saya. Kalau misalnya hanya mungkin di Bandung atau mungkin di Jawa Timur itu enak begitu ya, berangkat hari H begitu. Tapi saya harus mengatur sedemikian rupa begitu. Dan saya kumpulkan semuanya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perlukan, saya list semuanya dan betul saya bilang kepada kepala sekolah saya waktu itu, Miss, nanti bulan Agustus aku mau pergi. Mau pergi kemana lu? Saya mau ikut sidang sinode Miss. Ah gile aja lu, baru masuk mau minta izin. Berapa hari? 1 minggu Miss. Ada 1 minggu pulang, enggak Miss jangan gitu, saya rayu-rayu. Lain hari lagi, karena saya antusias Bapak Ibu. Kenapa? 1, saya belum pernah naik pesawat. Jadi kan kebayang kan ya, deg-degannya gitu. Saya sangat antusias, waduh lumayan nih dapat undangan. Walaupun sebenarnya yang diundang bukan saya begitu, tapi saya kena gitu, kena undian berhadiah begitu. Jadi buat saya waduh undangan ini harus saya responi dengan luar biasa, saya atur demikian rupa. Saya ngeyel untuk minta izinnya Bapak Ibu. Saya bilang, ayolah Miss, kamu kapan sih perginya? Entar Miss bulan Agustus. Aduh entar aja. Lain kali waktu saya izin lagi. Saya ingat waktu itu bulan Maret, saya temuin beliaunya lagi, Miss, saya mau pergi loh, saya mau minta izin ini. Karena saya dimintain kepastian, saya bisa datang apa enggak. Lu mau pergi bulan apa sih? Bulan Agustus Miss. Ah gila aja lu, baru masuk minta izin lagi gitu. Jadi saya cukup hopeless Bapak Ibu waktu itu. Terus saya bilang, Miss, saya tuh udah minta izin dari beberapa bulan yang lalu loh. Iya, gue tahu, kamu minta izinnya udah beberapa bulan yang lalu. Tapi kan ini barusan masuk. Masa kamu mau pergi, mau tinggalin anak-anakmu? Udah deh Miss, saya persiapkan semuanya supaya anak-anak saya itu nggak kelantar. Dan ketika tiba waktunya sudah hampir mendekati, saya waktu itu tanya, gimana Bu, jadi berangkat bisa boleh? Boleh, saya bilang boleh.
Padahal kenapa? Waktu itu belum ada izinnya Bapak Ibu. Tapi saya nekat. Kenapa? Karena saya antusias dan saya betul-betul ya itu tadi, karena satu, saya belum pernah pergi keluar pulau begitu ya, ke Kalimantan, dan saya naik pesawat. Wah, buat saya itu semuanya pokoknya minggir, dia mau janjian sama siapa aja saya minggirin begitu. Saya betul-betul merasakan excited yang luar biasa. Saya siapkan semuanya, saya rayu teman-teman saya yang mau saya repotin. Sir, tolongin ya Sir ya, nanti kamu handle kelas saya dari jam segini sampai jam segini. Terus materinya apa? Aku kan gak bisa ngajar, orang aku guru bahasa Inggris, masa suruh kamu pegang kelas? Gak apa-apa Sir, nanti pokoknya aku siapin semuanya. Saya siapin Bapak Ibu. Saya ngelembur 1 minggu sebelumnya untuk siapin semua materi dan saya bagi ke teman-teman saya yang saya repotin. Semua sudah clear dan saya bilang, oke, kepala sekolah saya ngecek, gimana? Jadi kamu pergi? Jadilah Miss. Terus kelasmu bagaimana? Ya kan saya sudah, sini hari 1 si A yang handle, hari kedua ini jamnya ini, saya kasih semua schedule saya. Dan ya sukses. Beliau izinkan gitu, walaupun detik-detik saya sudah deg-degan begitu ya. Itu saja. Yang ngundang itu ya sinode begitu ya. Bagaimana kalau misalnya saya diundang oleh Bapak Jokowi, Bapak Ibu semuanya diundang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan masih ada satu lagi anaknya ya, mantu. Diundang, wah kabeh minggir begitu ya. Enggak urusan mau ada Pak Lurahnya pada saat itu juga lagi mantu, pokoknya Pak Jokowi. Semuanya pasti akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Orang saya diundang sama dapat lotre untuk diundang sinode aja saya excitednya luar biasa. Setengah tahun sebelumnya saya berjuang untuk dapat izin begitu. Apalagi kalau yang mengundang Pak Jokowi, apalagi kalau yang mengundang kita semuanya untuk hadir adalah raja di atas segala raja, penguasa di atas semua penguasa. Mari buka untuk Alkitab kita masing-masing. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai mari datang segala sesuatu telah tersedia dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian judulnya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saking semangatnya ya Bapak Ibu. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika kita baca akan Matius ini, itu deket ya, rasanya deket dan sangat familiar dengan kita. Kenapa? Karena ya perjamuan pesta, perjamuan kawin, apalagi beberapa waktu ini banyak sekali undangan
undangan itu berdatangan begitu ya. Mungkin yang punya banyak kenalan, yang undangan-undangan sudah mulai datang. Itu undangan yang biasa, mungkin kenalan kita, mungkin saudara kita, ataupun mungkin tetangga kita. Tapi hari ini, sore ini, Tuhan mengundang kita semuanya dalam perjamuan pesta yang luar biasa. Dia sebarkan undangan kepada orang-orang pada waktu itu. Kepada hambanya dia katakan, ayo sebarin undangan deh, aku mau ngadain pesta. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat yang keempat kita mungkin bisa menyimaknya kembali. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Dikatakan, kemudian diceritakan bagaimana sang raja ini sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan dia minta kepada hambanya, tolong dong kalau orang-orang di luar sana itu, mereka yang tidak yakin bahwa mereka akan mendapatkan yang terbaik, kasih tahu aku sudah menyediakan semuanya. Betapa luar biasa ya Bapak Ibu ya. Namanya seorang raja. Dia mengundang, pasti dia memberikan hidangan yang terbaik. Dia pasti memberikan hidangan juga yang terbaik. Semua menu-menu yang terbaik pasti akan ada di situ. Tapi rupanya sang raja ini dia merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tamu undangannya tidak mau datang. Kenapa? Alasannya seperti yang sudah kita baca, ada yang urusan A, urusan B, urusan C, urusan D. Mereka masing-masing sibuk dengan urusannya. Dan itu membuat kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa. Kok undangannya jadi cuek begitu ya? Kok kenapa mereka jadi mengabaikan saya? Padahal saya sudah menyediakan semuanya. Sore hari ini Tuhan mengundang kita dan bersama-sama kita akan belajar mengenai dua hal. Kita semua diundang dan bagian yang kedua yaitu jawaban undangan kita. Ketika kita diundang oleh Tuhan sore hari ini, mari responi dengan sebaik-baiknya. Namanya sudah disediakan semuanya ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan deh. Kalau misalnya Bapak Ibu sebarkan undangan waktu kesan begitu ya. Besok Selasa, besok Rabu kesan di rumah saya. Tolong datang ya. Namanya ketempatan itu kan pasti kita mau sediakan yang terbaik. Orang eneng dia eneng ke begitu ya. Nggak ada aja diada-adain begitu. Semuanya diundang di kelompok kesannya itu. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian anggota atau kelompok komsel atau kesan itu tidak datang, apa yang terjadi? Ya pasti nesu ya, pasti marah, pasti luar biasa. Begitupun dengan sang raja ini, ketika kita tidak meresponi dengan baik undangan dari Tuhan kita, dari raja kita, pasti kekecewaan yang luar biasa. Seharusnya ketika kita semua diundang, ya, teman saya ini diundang Pak Jokowi waktu hari batik kemarin. Walaupun Pak Jokowinya hanya berupa foto yang ditaruh di balik pintu. Jadi dia berfoto jepret begitu ya. Dia antusiasme luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau dia betulan diundang sama Pak Jokowi begitu ya. Pasti semuanya minggir. Diminggirkan begitu, mau janjian sama siapa juga pasti diminggirkan sama teman saya ini. Ketika Tuhan, ketika sang raja, ketika penguasa di atas penguasa mengundang kita semuanya, mari responi dengan sungguh-sungguh, mari responi dengan segenap hati. Oh Tuhan, iya aku mau datang, karena kita semuanya diundang Bapak Ibu. Tidak hanya memandang, oh ya, usiamu berapa ya? Sekian-sekian, enggak, minggir deh. Enggak. Tuhan mengundang kita semuanya. Mengundang saya, mengundang Bapak Ibu, mengundang saudara-saudara semuanya. Baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum punya pasangan. Baik yang sudah punya pacar maupun yang masih jomblo. Tuhan mengundang semuanya sore hari ini. Mari responi dengan segenap hati. Dengan satu perkataan, dengan satu undangan, dengan jawaban, yaitu iya Tuhan, aku mau datang. Jangan tunggu
Ketika kemudian Tuhan mengalihkan pandangan ke tempat yang lain. Karena kita nggak datang, kita diundang nggak semaur. Ketika kita diundang karena kita nggak jawab panggilan Tuhan, maka Tuhan mengalihkan pandangan ke tempat yang lainnya. Udah deh, panggil si orang-orang yang ada di jalan, yang ada di perempatan jalan. Panggil mereka. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian karena ketika kita mengabaikan undangan Tuhan, terus kemudian ada sesuatunya. Atau kita mau tunggu, kita tidak bisa ngapa-ngapain dulu, baru kita, oh ya Tuhan, aku menjawab iya atas panggilan-Mu. Lah sudah sentik-sentik, sudah napas Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Usaha kita sudah gabruk-gabrukan istilahnya, sudah mulai terjun payung. Baru kemudian kita, Tuhan, aku responi panggilan-Mu. Wah, apa harus nunggu seperti itu Bapak Ibu ya? Tuhan mengingatkan kita semuanya hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, responi dengan baik, responi dengan penuh antusiasme, responi dengan luar biasa. Panggilan Tuhan kita jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Responi panggilan Tuhan dengan menjawab iya. Dengan iya Tuhan, aku mau datang ketika Engkau memanggil aku. Aku mau hadir dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu semuanya, menu yang terbaik, keselamatan, hidup kekal, sukacita, damai sejahtera, sudah Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ketika kita merasa galau, jangan takut. Tuhan sudah menyediakan menu yang terbaik bagi kita supaya kita nggak galau. Ketika kita penuh dengan was-was, aduh ini aku nanti kalau mau pergi bagaimana ini? Tuhan sediakan menu yang terbaik, keselamatan. Ketika di luar sana kita lihat, aduh demo lagi, aduh keadaan kok seperti ini membuat kita was-was. Tuhan sediakan menu yang terbaik, damai sejahtera. Ketika hidup kita merasa gersang, isinya bendino, isinya setiap hari tukaran, bertengkar dengan pasangan hidup kita, mungkin bertengkar dengan anak kita. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan sediakan menu yang terbaik, damai sejahtera. Semua hidangan sudah disediakan oleh Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jangan mengabaikan. Jangan tunggu sampai kemudian Senin, Kemis, Senin, Kemis. Jangan tunggu sampai seperti itu Bapak Ibu. Responi dengan cepat. Responi dengan penuh sukacita. Responi dengan antusiasme yang tinggi. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Bagaimana jawaban kita terhadap panggilan Tuhan, terhadap undangan Tuhan? Apakah kita akan mengabaikan seperti orang-orang yang ada di Alkitab yang sudah kita baca ini? Apakah kita akan cuek-cuek saja? Jadilah seseorang yang mempunyai reaksi yang cepat. Seorang yang gerak cepat dalam menangkap ajaran Tuhan, dalam menangkap ajakan Tuhan. Oke Tuhan, aku tangkap panggilan-Mu. Aku bersedia datang dalam undangan-Mu. Karena aku tahu Engkau sudah sediakan menu yang terbaik bagi aku. Tanggapi panggilan Tuhan sore hari ini dengan hati yang tulus. Dengan penuh kerendahan hati. Karena kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan Tuhan. Jangan sampai tunggu kita habis-habisan. Kita Senin, Kemis baru kita bilang iya. Oke Tuhan, aku tanggapi panggilan-Mu. Kita butuh Tuhan, kita butuh pengampunan, kita butuh yang namanya damai sejahtera, kita butuh yang namanya sukacita. Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya, amin. Tuhan sediakan tepat
tepat pada waktunya. Apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita, Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan sore hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu dari Bapak Ibu semuanya. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Ini satu lagu sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi lagu ini sangat luar biasa. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, buka pintu hatimu, maka ketika Tuhan masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, akan ada sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus akan masuk dalamnya, sukacita selalu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus yang masuk dalamnya, sukacita selalu. Pujian ini mengatakan tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tapi pintu apa Bapak Ibu? Pintu hati kita. Pintu hati Bapak Ibu dan saudara semuanya. Dia nyamperin, Yesus nyamperin, memberikan undangan. Dan hanya kita perlu apa responnya? Kita harus apa Bapak Ibu? Membuka apa? Pintu hati. Buka pintu hati buat Tuhan. Supaya apa? Supaya sukacita itu masuk. Supaya apa yang kita perlukan, supaya apa yang kita butuhkan, Tuhan menyediakan. Kita hanya perlu buka pintu hati kita. Tuhan mengetuk sore hari ini. Buka pintu hati kita. Jangan abaikan panggilan Tuhan. Jangan abaikan. Dengar baik-baik. Oh, Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil saya dan aku mau jawab akan panggilan Tuhan. Aku mau jawab akan panggilan Tuhan. Aku mau buka pintu hatiku. Aku mau buka pikiranku. Aku mau buka akan hidupku. Karena aku tahu hanya Tuhan yang menyediakan menu yang terbaik dalam hidupku. Apapun yang aku perlukan, apapun yang aku butuhkan, Tuhan mencukupkan. Tuhan hadir di situ dan memberikan yang terbaik bagi aku. Biarkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Biar kita responi dengan baik panggilan Tuhan sore hari ini.